Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh, anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyatakan bakti kita, untuk menyatakan cinta kita melalui ibadah kita di hari Sabat ini. Saya percaya ada anugerah yang luar biasa dari Bapak Yahweh, ada berkat yang luar biasa dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Ada perhentian di hari Sabat, saudara dan saya akan menikmati rest dari Bapak Yahweh. Ketika kita selama sekian lama mungkin dalam situasi yang membuat kita khawatir, membuat kita takut dan lain sebagainya. Percaya ada saat-saat di mana Bapak Yahweh, dan itulah hari ini Bapak Yahweh menyediakan hari perhentian buat saudara dan saya. Rest, perhentian dari segala suasana yang membuat kita khawatir, takut dan lain sebagainya. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Roh HaKodes mengurapi setiap kita, menyertai kita dalam ibadah Sabat kita, sehingga kebaktian Sabat kita menjadi kebaktian yang sungguh menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita berdoa, kita datang kepada Bapak Yahweh. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora Leolam Fae, Shema Yisrael Yahweh May his praise be found.
masuk sana. Bawa saya masuk sana. Masuk sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohim milik Allah. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Kami menyembahmu Bapa, kami meninggikan mengagungkan Engkau. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit, Father. I need more and more of you. I need more and more of you. Come, Holy Spirit. I need more and more of you. Fall in this place. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh memuliakan, mengagungkan Engkau. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling places. Thirsty, thirsty, I come after you. Yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you.
Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta. Oh, kami menyembah-Mu Bapa. Kami mengagungkan, kami memuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Oh, Rabakanda Rabasiribiki, Rabakanda Rabasiribiki. Baru kata Yahweh Elohim melek olam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami keluar dari tempat ini, naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kalau sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu ajaib atas hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan oleh karena hebat dan gagahnya kami, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Bapa nyatakan dalam hidup kami di tempat ini. Dan aku juga percaya Bapa, hal yang sama Bapa juga nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya yang saat ini sedang juga mengadakan kebaktian di rumah mereka masing-masing. Aku juga percaya Ruh HaKudos menyertai kebaktian ibadah-ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Kami terus ada dalam perlindungan-Mu, kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami keluarga di tempat ini, aku, istriku, Panji Foni, Raya Regan, bahkan keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Eli, Abriel, semua keluarga besar Hoya yang sedang mengadakan kebaktian ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Seluruh keluarga ada dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, pemeliharaanmu yang ajaib. Roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna oleh Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya penyertaan-Mu atas setiap kami akan terus mengikuti kami seumur hidup kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau, kepada air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Kebajikan dan kemurahan Bapa belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami akan terus naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan membaca, merenungkan Devar-Mu Bapa melalui parasa yang ditetapkan untuk hari ini. Kami percaya dan kami mohon Ruh HaKudos menyertai kami, memberi pengertian kepada kami, hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam Adon Yesua Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan membaca Devar Yahweh hari ini. Rasa Sabat ini Torah diambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 22. Sementara haftarannya dari Kitab Nabi Yeremia pasal 16 ayat 19 sampai 21, serta pasal 17 ayat 1 sampai 14. Besora dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai dengan 28. Kita akan baca bergantian seperti yang sudah-sudah. Kita mulai dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 22. Saya mulai dari ayat yang pertama. Yahweh berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladamu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Dan pada tahun ke-14
haruslah menjadi suatu sahabat perhentian bagi negeri itu, suatu sahabat bagi Yahweh. Engkau tidak boleh menabur benih di ladangmu, dan engkau tidak boleh menyirami kebun anggurmu. Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat. Tahun itu harus menjadi sabat perhentian bagi negeri itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang-orang rupahan, dan bagi orang-orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Dan kamu harus menguduskan tahun itu, tahun ke-50, dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi yobel bagimu, dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Inilah Yobel, tahun ke-50. Itu menjadi sabat tahun bagimu. Kamu tidak boleh menabur dan tidak boleh menuai hasil sisa tuaian yang tumbuh, dan kamu tidak boleh memetik dari yang tidak terawat. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Berdasarkan banyaknya tahun-tahun, engkau harus melipat gandakan nilai jualnya, dan berdasarkan sedikitnya tahun-tahun, engkau harus menyusutkan nilai jualnya, sebab ia menjual kepadamu jumlah hasil panen itu. Dan kamu tidak boleh merugikan seorang terhadap sesamanya, dan kau harus takut akan Elohimmu, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dan kamu akan menaburi tahun ke-8 itu, dan kamu akan memakan
dan Amin. sampai ayat 22. Kita melanjutkan ke Haftarah dari kitab Nabi Yeremia pasal 16 mulai ayat 19 sampai 21, dilanjutkan Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 14. Yeremia pasal 16 ayat 19 sampai 21, lanjutkan dengan Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 14. Ya Yahweh, kekuatanku dan bentengku dan tempat perlindunganku pada hari kesesakan. Bangsa-bangsa itu akan datang kepadamu dari ujung-ujung bumi dan berkata, leluhur kami hanya mewariskan kepalsuan, kesia-siaan, dan tidak ada yang menguntungkan di dalam mereka. Dapatkah manusia membuat Elohim bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Elohim. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. 3. Wahai pegununganku di padang, aku akan menyerahkan kekayaan dan semua harta bendamu menjadi barang rampasan, begitu juga tempat-tempat pemujaanmu, karena dosamu di seluruh batas wilayah negerimu. Dan kamu, karena kesalahanmu, kamu kehilangan warisan yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu menjadi budak musuh-musuhmu di negeri yang tidak engkau kenal. Karena kamu telah menyulut api dalam amarahku yang akan menyala untuk selamanya. Beginilah firman Yahweh, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Yahweh. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapan pada Yahweh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati yang penuh dusta melebihi semua yang sulit disembuhkan. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, menguji pikiran manusia, untuk membalas kepada setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Yahweh, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Yahweh. Sembuhkanlah aku, ya Yahweh, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Amin. Kita masuk ke pembacaan Besorah yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Kita lanjutkan. Selanjutnya.
Sejak saat itu Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnyalah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesua ke samping dan menegur dia. Kata Yesua, kiranya Elohim menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesua berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Elohim, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesua berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab seseorang diuntungkan apa jika dia beroleh seisi dunia tetapi kehilangan jiwanya, atau apakah yang manusia akan berikan sebagai pengganti jiwanya? Sebab anak manusia akan segera datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama para malaikatnya, dan kemudian dia akan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan. Amin. Diberkatilah orang yang mendengar, membaca, merenungkan Devar Yahweh serta melakukannya dalam hidupnya. Saudara, kita sudah membaca Devar Yahweh dalam parasa untuk sahabat ini. Kita akan akhiri ibadah sahabat kita. Kita akan masuk dalam doa kita, dan setelah itu sebelum kita akhiri kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Sebelum kita lanjut berdiri bersama, saudara. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menyatakan bakti kami kepadamu di hari Sabat yang Engkau perintahkan untuk kami kuduskan setiap tahun turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Mampukan kami untuk terus ada di dalam segala rencana-Mu Bapa. Mampukan kami untuk mentaati semua perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi, kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa buat kami Bapa. Kami percaya hari-hari di depan kami menjadi hari-hari yang juga berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Begitu juga kepada anak-anak-Mu yang sedang mengadakan ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Aku percaya mereka juga mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka terpelihara, mereka ada di dalam berkat-Mu. Kesehatan tubuh menjadi bagian dalam hidup mereka. Kami semua dalam perlindungan yang ajaib dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan berpisah dan melakukan kembali aktivitas kami sehari-hari. Dan kami selalu mohon kepadamu ya Bapa, penyertaan-Mu akan terus menyertai perjalanan hidup kami, aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Mampukan kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi semua ini bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, saudara, dan setelah itu saya akan melepaskan doa berkat. Avinu sebas samayim, yekadas meka, tafu maukuteka, yasiret soneka, kibas samayim, ken baarets, etlehem tukenu, tenanu hayom,
Ustad Planu, Al-Hatienu, Kimose Sokim, Gam Anaknu, Laseras Mulanu, Feodesienu Lidemasa, Kimatsilenu Minhara, Kileka, Abafinu, Afiadonenu Yesu Hamasia Hamamaka, Feagefura, Feateveret, Leolme, Olamin, Amin. Yevareka Yahweh, Wis mereka, Amin. Yair Yahweh Panaveleka Wikuneka, Amin. Isa Yahweh Panaveleka, Fayasem Leka Shalom, Besem Yesu Hamasia Ben Elohim Kain, Hakohen Agado Elion Adonenu, Adonai Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua.